Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniati, kelas 2G dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas konsep dasar bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologis. Baiklah teman-teman, yang pertama itu ada tentang proses morfologis. Nah, pengertian proses morfologis dalam Samsuri 1992 mengatakan bahwa proses morfologis ialah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain, atau proses yang dialami bentuk-bentuk lingual dalam menyusun kata-kata. Nah, dalam Ramlan 2008 mengatakan lebih jelas bahwa proses morfologis ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nah, proses morfologis ini ada 4. Yang pertama ada proses morfologis penyimbuhan, yang kedua ada proses morfologis pengulangan, yang ketiga ada proses morfologis pemajemukan, dan yang terakhir ada proses morfologis pemendekan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses morfologis penyimbuhan. Simak video berikut ini. Bahasa Indonesia, proses penyembuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis imbuhan. Nah, beberapa jenis imbuhan tersebut adalah: yang pertama ada prefiks, yang kedua ada sufiks, yang ketiga ada konfiks, dan yang terakhir ada klofiks. Nah, secara singkat berikut dikemukakan beberapa afiksasi dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tadi ada prefiks. Nah, prefiks itu disebut atau awalan. Nah, prefiks atau awalan adalah suatu unsur yang secara struktural diikatkan di depan sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Beberapa awalan dalam bahasa Indonesia itu yakni yang pertama ada prefiks ber, yang kedua ada prefiks me atau me, dan yang ketiga ada prefiks pe, yang keempat ada prefiks per, yang kelima ada prefiks ke, dan yang keenam ada prefiks ter, ketujuh ada prefiks se, dan yang terakhir ada awalan-awalan baru. Nah, prefiks yang kedua yaitu ada sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran ini adalah semacam morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu morfem dasar. Nah, macam-macam sufiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah: nah, yang pertama itu ada sufiks an, yang kedua ada sufiks i, yang ketiga ada sufiks kan, yang keempat ada sufiknya, yang kelima ada sufiks man, wan, wati, dan yang terakhir ada sufiks asing. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konfiks. Nah, konfiks ini adalah gabungan dari dua macam imbuhan atau lebih yang bersama-sama membentuk suatu arti. Di sini perlu ditegaskan bahwa antara konfiks dan gabungan imbuhan ada perbedaan besar. Gabungan imbuhan, tiap-tiap unsur tetap mempertahankan arti dan fungsi masing-masing. Bentuk-bentuk seperti mempercepat, mempersatukan, dibesarkan, dan lain-lain masing-masing mengandung makna dan fungsi tersendiri. Imbuhan me ditambah per, atau me ditambah per atau ditambahkan, dan ditambahkan di sini bukanlah konfiks tetapi merupakan gabungan imbuhan dari prefiks dan sufiks. Di antara konfiks yang penting dalam bahasa Indonesia adalah yang pertama ada konfiks per an. Nah, bentuk konfiks per an ini dapat mengalami variasi bentuk berdasarkan pada dua faktor utama. Contohnya, lingkungannya. Nah, contohnya itu ada persatuan, perjanjian, pelajaran, pekerjaan, perambatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada konfiks ke an. Nah, kata yang mendapatkan konfiks ke an tidak mengalami perubahan. Pada umumnya, konfiks ke an berfungsi untuk membentuk kata benda, arti yang mungkin didukung oleh konfiks ke an.
Arti yang mungkin didukung oleh konfiks kean adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tempat atau daerah. Contohnya ada kedutaan, kesultanan, kementerian, dan keinderaan. Nah, kemudian yang keempat teman-teman itu ada kofiks. Nah, kofiks adalah pemakaian beberapa imbuhan sekaligus pada suatu kata dasar yang masing-masing mempertahankan arti dan fungsinya. Nah, imbuhan-imbuhan yang bisa dipakai bersama-sama adalah yang pertama ada mekan, dan yang kedua ada memperkan, ketiga ada diperkan, keempat ada terkan, dan kemudian contoh yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian yang kelima teman-teman itu ada tambahan yaitu infiks. Nah, infiks ini adalah semacam morfem terikat yang disisipkan pada sebuah kata antara konsonan pertama dan vokal pertama. Nah, jenis morfem ini sekarang tidak produktif lagi. Pemakaiannya terbatas pada beberapa kata saja. Infiks yang ada dalam bahasa Indonesia itu hanyalah yang pertama ada yang kedua ada dan ketiga ada Nah, beberapa kata yang mendapatkan infiks adalah telunjuk, gerigi, kinerja, gemetar, dan geletar. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.